Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA tema 2 subtema 1. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai organ pernapasan hewan. Baik, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Seperti manusia, hewan juga bernapas. Akan tetapi, hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Hal ini karena sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan bernapas? Ya, bernapas adalah sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lalu, apa saja organ pernapasan pada hewan? Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jenis hewan berikutnya yaitu insekta atau serangga. Alat pernapasan serangga yaitu berupa trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, contoh dari serangga ini seperti kupu-kupu, lalat, belalang, lebah, rayap, dan nyamuk. Pada serangga, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Alat pernapasan pada ikan adalah insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang akan menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut akan mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Alat pernapasan hewan berikutnya yaitu hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Di sini contohnya adalah katak. Ya, saat masih beruduk, katak bernafas dengan insang. Sedangkan saat menjadi katak dewasa, maka katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Permukaan kulit katak ini selalu basah. Hal ini bertujuan agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, anak-anak, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Hewan berikutnya yaitu burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Pada saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh kantong udara ataupun di udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Nah, anak-anak, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara.
Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air contohnya seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu mengenai materi organ pernapasan hewan. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai jumpa lagi anak-anak semua pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.